"Kak Re!" teriakku. Aku melihat sosok nenek-nenek dengan rambut putih acak-acakan, 2 gigi emas, sementara gigi lain berwarna merah karena susur sirih. Sesajen Pohon Jujuk. Tulisan ini ditulis oleh Ayu Ika @AyuIka. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih yang udah ngizinin saya buat membaca. Dan juga buat teman-teman, tonton video part pertama. Mari kita lanjutkan di cerita berikutnya. Mereka duduk lalu bersujud di hadapanku. "Hormat kami kepada Cakrawati," serunya. "Cakrawati? Di mana Cakrawati?" tanyaku dalam hati. Tapi badanku memanggut dan tersenyum. "Persembahan kita telah datang. Kita akan pesta besar," ucapku. Kini aku sebagai Rey atau kakak ya. Rey, ambil tali," perintah papa kepadaku. Kulihat badan Ica mengejang hebat, matanya melotot. Dia memegangi lehernya seperti sedang dicekik. Aku sama sekali tak kuasa melihat adikku seperti ini. Mama menangis dengan masih mengenakan mukenanya. Tak henti-hentinya mama berdoa dengan mulutnya komat kamit berserta istighfar. Matanya sebab karena sudah hampir 5 jam Ica seperti ini. Pipi dan mukenanya basah dengan air mata. Rey, jangan bengong. Ayo cepat ambil talinya," pinta papa membuyarkan lamunanku. Aku segera mencari tali dan memberikannya ke papa. "Ikat tangannya, Rey. Papa akan ikat kakinya," katanya. "Ah!" teriak Ica. Papa segera mengalungkan tasbih ke leher Ica dan berdoa. "Kembalikan anakku, apa maumu?" Tidak, teriak Papa dengan masih memejamkan mata. Papa seorang paranormal dengan ilmu putih. Aku tak begitu peduli dengan apa yang dilakukan papa selama ini. Tapi kali ini aku harus membantu papa untuk menyelamatkan adikku. Ica masih meronta-ronta. Papa menghela nafas lalu membuka mata. "Rey, tolong ya, kamu azan. Papa akan coba tarik sukma Ica," pintanya. Kemudian aku manggut dan segera azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini aku sebagai Ica ya. Aku kaget ketika aku mengucapkan itu. Apa Cakrawali memerasukiku? Aku berjalan menuju sebuah singgasana. Ya, 2 orang dari mereka mengambil beberapa ayam lalu memotongnya. Darahnya yang menetes ditaruh di sebuah bejana berwarna emas. Mereka melakukan sebuah ritual dengan mengucap mantra dan menyanyikan yang asing di telingaku. Menari dan melompat bersama. Ya, layaknya seperti pesta. Aku berdiri dari singgasana lalu mengucapkan mantra yang sama sekali aku tidak mengerti. Hanya satu kalimat yang kudengar. Lali omah, lali jiwo. Lali omah, lali jiwo. Apa itu? Apa maksudnya? Aku berjalan menuju bejana berisi darah ayam, kemudian hendak meminumnya. Aku tahan tubuhku sekuat mungkin agar aku tak meminum darah itu. Tapi sama sekali tidak bisa. Tubuhku serasa dikuasai makhluk bernama Cakrawati ini. Suara seperti petir menyambar. Keadaan tiba-tiba menjadi gelap. Hanya setitik cahaya terang yang aku lihat.
Ah. Teriakan itu memetakkan telinga. Aku mencari ke sana kemari, tak aku temui orang-orang tadi. Aku menengok ke atas, kumpulan asap hijau keluar dari tubuhku. Tubuhku bergetar hebat, dadaku sesak saat asap ini keluar dari tubuhku. Ya, benar, ku dengar seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, suara azan. Itu suara yang aku kenal. Perlahan tubuhku melayang. Kegelapan sirna digantikan dengan cahaya terang. Hawa yang semula panas kini menjadi dingin dan nyaman. Aku mulai bisa bernafas dengan normal. Bodoh, bodoh, bodoh. Yang kamu lakukan ini bisa membahayakan nyawa adikmu, bahkan nyawamu sendiri, bentak ayah kepada Kak Re. Aku keluar dari kamar karena sangat haus. Sudah seminggu aku berbaring di tempat tidur papa. Tak diperbolehkan aku untuk keluar rumah sampai wetonku. Setelah kejadian itu, badanku terasa sakit semua, lemas, dan aku sama sekali tak bisa tidur dengan nyenyak. Maaf pak, maaf, kata Kak Re lirih dan terbata-bata. Ada apa? Tanyaku. Kulihat mimik wajah papa berubah menjadi lembut saat menatapku. Ica, mau kemana dek? Katanya. Ambil minum pak, jawabku. Kak Re tak berani menatapku. Ia hanya menunduk, nampak gelisah. Sayang, biar mama aja yang mengambil minumnya ya, sahut mama yang keluar dari kamar mandi. Aku kemudian manggut, iya gak apa-apa ma. Kak Re, kenapa? Ada masalah ya kak? Tanya aku. Kak Re masih tak mau menatapku. Dia meneteskan air matanya. Kok Kak Re menangis? Ica punya salah sama Kak Re ya? Tanyaku. Kali ini Kak Re sudah mau menatapku. Dia menangis lalu melukku. Maafin kakak ya dek. Maafin kakak. Kakak yang bodoh, gak bisa jagain adik. Maaf ya dek, katanya dengan suara bergetar seperti orang ingin menangis. Lalu meninggalkan aku dan papa di meja makan. Papa, sebenarnya ada apa sih dengan Kak Re? Tanyaku. Papa mengedikkan bahu. 2 hari lagi, weton kamu. Ica harus rajin ibadah ya. Banyakin zikir. Dan jangan sampai pikiran Ica kosong. Itu pesan papa. Mama, buatin madu lemon hangat buat Ica ya, kata mama sembari menyodorkan gelas kepadaku. Kulihat mama menggelengkan kepala kepada papa. Papa akan cerita setelah semua ini selesai ya nak, kata papa. Aku masih memikirkan Kak Re. Ya kenapa ya Kak Re kok nangis dan ngomong seperti itu padaku. Weton Ica besok. Jadi besok puasa ya nak, pinta papa. Aku cuma bisa manggut. Sore itu seperti biasa, mama menemaniku duduk di teras. Semenjak kejadian itu, papa tak pernah membiarkanku sendiri. Kadang mama, kadang papa, Kak Re, bibi. Pokoknya saya gak bisa ditinggalin sendiri. Kulihat untuk yang sekian kalinya, beberapa warga lewat samping rumah membawa persembahan. Ya, entah apa, entah siapa dan di mana persembahan itu diletakkan, aku masih sangat penasaran dengan itu semua. Tapi mengingat kejadian mengerikan tentang Cakrawati membuatku bergidik ngeri. Aku tak mau berurusan dengan mereka lagi. Keesok harinya, mama belanja ke pasar, papa ke kantor, Kak Re keluar entah kemana. Nah, tinggal aku dan bibi di rumah. Non Ica, tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Bibi mau jemur baju bentar tuh di depan, pintanya. Aku cuma bisa nganggut. Saat aku asik nonton TV, tak lama aku dengar suara bibi memanggilku. Non Ica, kesini non, teriaknya. Iya bi, ada apa? Panggilku. Apa mungkin bibi butuh bantuanku?
Atau Bibi khawatir meninggalkan aku sendiri? Aku segera bergegas menuju ke tempat Bibi menjemur baju. Ya, tempat jemuran di rumahku berada di lantai 2, di mana saat berada di sana, aku telah melihat rumah tua di belakang rumah serta pohon besar itu. "Bi, ada apa manggil Ica?" tanya aku. Tak ada jawaban. Baju-baju sudah dijemur. Tak kutemui Bibi dimanapun. Mataku tertuju ke bawah, ke arah di mana pohon tua besar itu berdiri kokoh. Di sana, aku jumpai beberapa tetangga meletakkan persembahan yang mereka bawa. Kini, akhirnya aku tahu kemana mereka pergi, tapi aku masih belum tahu tujuan mereka apa. Kini pandanganku tertuju ke rumah tua itu, rumah yang tak ku tahu kenapa itu ditinggalkan. Di jendela kaca, aku melihat sepasang mata mengintip. Jendela kacanya kayak jendela kaca zaman dahulu. Ya, seperti itu. Perlahan jendela itu terbuka. Bahkan nampak jelas seorang dengan wajah hitamnya. Dari bibirnya dia bergumam. Aku mencoba mengamati apa yang ia ucapkan, namun tak aku mengerti. Ya, tiba-tiba aku mendengar bisikan yang sama. "Dia dalam bahaya." Iya, benar. Suara itu kembali aku dengarkan. Aku terbangun dari tidurku karena mendengar pintu dibanting dengan keras. Tak kutemukan Mama di sampingku. Padahal seminggu ini Mama tak pernah meninggalkanku sendiri loh. Karena rasa penasaranku, akhirnya aku putuskan untuk melihat ada apa di luar sebenarnya. Aku turun dari ranjang, berjalan menuju pintu. Perlahan ku buka pintu agar bisa melihat keadaan di luar. Hening, ya, benar-benar hening. Gak ada apa-apa. Mungkin tadi suara tikus atau apa gitu yang jatuh. Aku bermonolog. Segera aku tutup pintu sebelum ku dengar suara berat dari luar. Ya, suara seperti raman. Aku segera membuka pintu dengan lebar, celingukan mencari sumber suara. Mataku terhenti kepada sosok di bawah tangga. Wujudnya serba hitam dengan rambut berantakan. Tangannya menunjuk ke arah kamar Kak Re. Sontak aku melihat ke arah yang ia tuju. "Ada apa?" tanyaku. Saat ku menoleh ke sosok itu lagi, ia sudah tak ada, menghilang entah kemana. Aku mencarinya ke dapur, ke ruang tamu, dimanapun aku tak menemukan dia. Aku segera berlari ke arah kamar Kak Re. Ku buka pintu kamar Kak Re. Aku tercekat kaget melihat apa yang ada di hadapanku. "Kak Re!" teriakku. Aku melihat sosok nenek-nenek dengan rambut putih acak-acakan, 2 gigi emas, sementara gigi lain berwarna merah karena susur sirih, mengunyah sirih dan pinang. Nenek itu menjilati pipi Kak Re dengan wajah mengerikan. Kak Re hanya terdiam. "Tolong, tolong," katanya lirih. Ya, Kak Re seperti minta pertolongan. "Berhenti, siapa kamu sebenarnya?" tanyaku. Si nenek mendongak melihat ke arahku. Matanya full putih tanpa ada pupilnya. Terlihat bibirnya menyungging tersenyum tipis. Dengan cepat dia melesat ke arahku. "Bangun nak, bangun!" Suara Mama membangunkanku. Ternyata Ica mimpi. "Mimpi apa nak? Mimpi apa?" Aku masih diam mencerna mimpiku. Karena kenapa juga semua mimpiku seperti nyata? Gak ada Ma, gak ada. Ica mimpi biasa aja kok, jawabku bohong. Aku tak mau membuat Mama khawatir saat itu. "Ya udah kalau gitu Ica sahur dulu ya nak. Mama udah siapin tuh. Nanti Mama temenin puasa. Gimana?" katanya. Aku cuma bisa mengangguk. Ku sempatkan menengok Kak Re di kamarnya. Dia tertidur dengan pulas. Aku lega. Kubalikan badan hendak berjalan ke ruang makan. Tunggu dulu, batinku. Aku menghentikan langkahku.
kenapa baju Kak Re sama kayak ada yang di mimpiku, pikirku. Aku segera membuka pintu kamar Kak Re lagi. Kak Re, Kak Re. Kak Re ternyata sudah berdiri di depan pintu. Ngagetin aja, ya ampun, ucapku. Jangan cerita ke siapapun. Apa yang kamu lihat tadi ya, Cak? Pintanya. Lalu dia segera mengunci pintu. Aku cuma bisa mematung saat itu. Jadi itu tadi bukan mimpi, batinku. Aku menggedor pintu Kak Re. Kak, buka Kak, buka pintunya Kak, teriakku. Ngapain sih, Cah? Kak Re, Kak Re, Kak Re kan di rumah temennya, gak pulang loh semalam, kata Mama sembari membuka pintu. Pintu itu terbuka tak terkunci. Kak Re juga tak ada di kamarnya. Aku bingung saat itu. Udah, ayo Ica, sahur yuk. Kamu halusinasi lagi ya, kata Mama. Benar sekali, rasanya aku ingin ini hanya halusinasi saja, bukan sebuah kenyataan agar semua baik-baik saja. Sudah 3 hari, Kak Re gak pulang. Aku hubungi lewat handphone, tapi ternyata gak aktif. Sebenarnya Kak Re itu kemana sih, Ma? Kok gak bisa dihubungi? Gak biasanya loh Kak Re lama-lama kayak gini di rumah temennya, tanyaku. Mama hanya diem, seolah berat menjawab pertanyaanku ini. Setelah diam beberapa saat, Mama akhirnya membuka suara. Kakakmu di rumah Romo Aji, Cak, jawabnya. Romo Aji? Siapa, Ma? Tanyaku. Mama hanya menggeleng. Udah, Ica gak perlu tahu. Gak perlu mikirin itu lagi ya. Pokoknya kakakmu baik-baik aja kok, jelasnya, lalu meninggalkanku. Siang itu seperti biasa, Mama belanja dan Papa kerja. Aku di rumah hanya berdua sama Bibi. Aku memutuskan untuk cuti di semester ini karena banyak pelajaran yang ketinggalan. Lebih-lebih aku tidak fokus sama belajar. Bibiku belum tua banget sih, dia masih umur 30-an. Dia berasal dari desa ini juga. Setiap subuh Bibi itu datang, dan setelah Isya menyiapkan makan malam, Bibi pulang ke rumahnya. Aku menghampirinya. Kulihat dia sedang mengupas sayur. Bi, mau masak apa, Bi? Tanyaku. Kulihat Bibi nampak kaget karena aku membiarkan lamunannya. Non, ada apa ya, Non? Non butuh bantuan Bibi, tanyanya balik. Bibi nampak tak mendengar pertanyaanku tadi. Enggak ada kok, Bi. Bibi itu loh, lagi masak apa? Ica malah mau bantuin Bibi, jawabku. Non Ica istirahat aja di dalam, Non ya, atau nonton TV, sarannya. Bosen Abi. Ica bantu potong-potong wortel ya, Bi, tawaranku. Bibi pun manggut setuju. Ini nanti buat sayur sop, Non, sama perkedel kentang kesukaan Den Re. Kak Re, Bibi nggak tahu ya kalau Kak Re di rumah Romo Aji, tanyaku. Kulihat Bibi meneteskan air mata lalu buru-buru mengusapnya agar tak terlihat olehku. Iya, Non. Bibi cuma kangen aja sama Den Re, katanya. Aku sedikit bingung. Kenapa Bibi harus menangis? Harusnya aku sebagai adiknya yang lebih sedih karena kangen yang luar biasa ini. Jadi Bibi tahu kalau Kak Re ada di sana. Emang siapa sih Romo Aji itu, Bi? Tanyaku. Non, udah dulu ya. Bibi mau lanjut masak buat masak siang, katanya buru-buru terus meninggalkanku. Aku mengejarnya. Bibi, cerita dong, Bi, sama Ica, Bi. Apa yang sebenarnya Bibi tahu? Bibi hanya terdiam. Aku terus-menerus mendesaknya. Aku tahu Bibi menyayangiku karena di umurnya saat ini, di usia pernikahannya yang tak sebentar, Bibi belum juga dikaruniai anak. Bibi yang tak tega melihatku merengek, akhirnya saat itu bercerita. Non, Ica tunggu dulu di kamar aja. Nanti Bibi bakalan cerita. Bibi janji, katanya tersenyum. Akhirnya aku lega dan masuk ke kamar. Kini Bibi menjadi aku ya.
Jadi aku sekarang menjadi bibi. Setelah 15 menit berlalu, aku menyelesaikan pekerjaanku, bikin makan siang. Aku segera menuju kamar Non Ica. Aku sangat senang bekerja dengan keluarga ini. Mereka sangat baik, mereka akur dan bahagia. Namun ada satu kejadian yang membuat keluarga ini jadi tak sebahagia dulu lagi. Karena keluarga ini sedang dalam bahaya, sedang diincar penunggu pohon jujuk. Ku ketuk pintu kamar yang terbuka. Non Ica. Non Ica seolah tak sabar mendengarkan apa yang akan ku katakan tentang kakaknya. Dalam hati kecilku, aku masih merasa ragu. Namun, aku juga tak bisa menutupi diri seperti ini terus. Bagaimanapun juga, Non Ica harus tahu yang sesungguhnya. Non Ica tahu kan, Denre itu anak yang baik, kataku mengawali pembicaraan. Aku hanya ingin menguatkan keyakinan ke Non Ica sebelum aku melanjutkan cerita ini. Dia hanya manggut. Di matanya ada rasa penasaran dan beribu pertanyaan. Denre harus dibawa ke tempat Romo Aji agar diamankan di sana, Non, ucapku, yang membuat dia masih tak mengerti. Nyawanya saat ini terancam, Non. Makhluk itu semakin hari semakin berani. Dia siap untuk mengambil Sukma Denre, lanjutku. Kali ini dia tak sabar untuk bertanya. Bibi, Ica benar-benar bingung. Tolong Bibi ceritain dengan detail dari awal sampai saat ini. Dan apa ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa Ica tempo hari? Non Ica terus mendesak dengan pertanyaan yang jelas susah untuk dijelaskan. Malam itu aku hendak pulang karena pekerjaanku telah usai, Non. Seperti biasa, aku pamit ke Nyonya dan Tuan. Mereka biasa di ruangan keluarga berkumpul dan nonton TV. Udah Rey, kamu nurut aja kata papamu. Jangan lagi berhubungan dengan Mutia, ucap Nyonya yang samar-samar aku dengar saat itu. Aku ragu untuk berpamitan karena takut mengganggu mereka ngobrol. Aku tak mau mengacaukannya. Akhirnya aku putuskan untuk menunda kepulanganku. Ma, aku tuh cinta sama Mutia. Aku mau nikah sama dia, kata Denre. Suaranya lumayan keras saat itu, hingga aku bisa mendengarnya dengan jelas. Firasat papa itu gak enak, Re. Kalau kamu tetap sama dia, jangan libatkan keluarga. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu loh ya, bentak Tuhan kepada Denre. Iya, sejak percakapan itu, keluarga mereka mulai tak harmonis. Sikap Non Ica juga aneh. Ia sering melamun, berbicara sendiri, hingga teriak-teriak tak jelas. Puncaknya di mana Sukma Non Ica dibawa pergi sama penunggu pohon. Itulah yang membuatku harus ekstra mengawasinya. Tak bisa membiarkan Non sendirian. Dek, gimana bosmu? Tanya suamiku. Aku hanya terdiam. Aku hanya bingung menceritakan ini semua padanya. Ya, tetap kayak gitu, Mas. Kasihan sebenarnya, jawabku singkat. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik minta bantuan sama Romo Aji saja, Dek, saran suamiku. Esoknya saat aku pulang kerja, aku menyempatkan untuk ke tempat Romo Aji, diantar oleh suamiku. Letak rumahnya tuh di desa sebelah ini. Aku pun menceritakan apa yang ku tahu. Seperti biasa, wajah Romo yang teduh dan berkarisma ini selalu tersenyum ramah. Namun setelah aku bercerita, mimik wajahnya berubah menjadi merah padam selayaknya orang marah. Astagfirullahaladzim, ini sudah keterlaluan, terangnya. Suasana saat itu menjadi hening. Tak ada yang berani bicara karena kami tahu ada yang tak beres dan ini adalah masalah besar. Romo Aji melihat salah satu muridnya, lalu menghela nafas panjang. Berat, katanya lirih. Mbak Yu, mereka marah karena tempatnya sudah dirusak. Itulah makanya mereka minta imbalan. Ya, imbalan.
yaitu Sukma salah satu dari mereka. Aku masih bingung dengan apa yang Romo Haji maksud, tapi butuh waktu lama aku untuk mencernanya. "Siapa yang Romo maksud?" tanya suamiku. Makin seru aja ceritanya. Besok kita lanjutin lagi ya. Terima kasih buat yang udah dengerin cerita ini. Terima kasih buat Ika Ayu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.